أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa membaca dan mengkaji kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan kita malam hari ini memasuki hadis yang ke-28 atau sebagian ulama katakan hadis 29 tentang bagaimana kisah seorang Arab Badui yang dia kencing di pojok masjid. Baikala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan an Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Ja'a A'rabiyun, ada seorang Arab Badui, Arab kampung yang datang, fabala fi ta'ifatil masjid. Kemudian dia kencing di pojok masjid, yaitu masjid Nabi SAW. Fazajarahun nasu, maka ketika itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum melarangnya, membentaknya. Fanahahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, para sahabat melakukan demikian. Falamma qada baulah, maka tatkala orang Arab Badui ini telah menyelesaikan kencingnya, amaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in, maka Nabi SAW memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk mengambilkan danubin min ma'in, seember air, fa'uhriqa alaih, kemudian disiramkan ke masjid yang dikencingi oleh orang Arab Badui tersebut. Baik, terkait hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih beliau, dan di antaranya beliau masukkan dalam bab tarakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wan nasu al-a'rabiyya hatta faragha min baulihi fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat, taraka al-a'rabi, meninggalkan orang Arab Badui, membiarkan orang Arab Badui hingga menyelesaikan kencingnya di masjid. Demikian juga beliau masukkan dalam bab sabbul ma' alal bauli fil masjid, menyiramkan air terhadap kencing yang ada di masjid. Demikian juga beliau masukkan dalam kitabul adab dalam bab ar-rifqu fil amri kulli, berlemah lembut dalam semua perkara. Jadi berlemah lembut dalam semua perkara. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis kencingnya orang Arab Badui di masjid ini dalam kitabul wudu, demikian juga dalam kitabul adab, yang menunjukkan begitu mulianya adab Nabi SAW. Beliau adalah orang yang berlemah lembut terhadap umatnya, terutama orang-orang yang belum tahu. Oleh karena itu ketika ada seorang Arab Badui datang ke masjid beliau, kemudian kencing di pojok masjid, ketika ditegur oleh para sahabat, dibentak oleh para sahabat, maka Nabi nahahum, melarang mereka hingga orang Arab Badui tersebut menyelesaikan kencingnya. Maka ini menunjukkan
ar-rifqu fil amri kullih. Beliau adalah orang yang berlemah lembut dalam semua perkara. Adapun Imam Muslim, beliau masukkan dalam Kitabut Thaharah, yaitu dalam bab wujubu ghuslil baul minan najasat idza hasalat fil masjid. Wajibnya seorang dia mencuci kencing atau membersihkan kencing yang dia bagian dari najis apabila itu ada di masjid. Apabila itu ada di masjid. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum hadis ini menjelaskan kaifiyatu tadhiril ardi minal baul, tata cara mensucikan atau membersihkan tanah yang terkena air kencing. Maka di dalam hadis ini kata Anas bin Malik, ja'a a'rabiyun, seorang Arab Badui datang. Maka A'rabi itu jama' dari al-a'rab, maka maknanya adalah alladzi yaskunu al-badiyah, orang-orang yang tinggal di pedalaman atau tinggal di kampung. Kemudian ta'ifatal masjid maknanya nakhiyatih, yaitu di pojok masjid. Kemudian zajarahu itu maknanya nahahu wa mana'ahu, para sahabat melarang dan mencegah orang Arab Badui tersebut kencing di masjid. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau katakan hadhihi qissatul a'rabiyyi alladhi bala fi ta'ifatil masjid, kisah terkait orang Arab Badui yang kencing di pojok masjid. Fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusabba ala baulihi danuban min ma'in. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menyiram kencingnya tersebut dengan seember air. Li'anna jami'an najasat bin nisbati lil ardi hukmuha wahid. Karena semua benda najis bin nisbati lil ard, kalau itu ada pada tanah, hukmuha wahid, hukumnya sama. Wa yusabbu ala mahalliha ma'un wa yakfi. Maka cukup disiramkan air di tempat yang terkena najis wa yakfi, dan itu sudah mencukupi. Kemudian fazajarahu annasu, maknanya nahahu bisiddah. Maka para sahabat melarang orang Arab Badui tersebut dengan larangan yang keras. Wasahu bihi, bahkan para sahabat berteriak, li'alla yabula fil masjid, agar orang Arab Badui ini tidak kencing di masjid. Kenapa para sahabat melarang? Li'annal baula fil masjid munafin lisyar'i wal fitrah wal akal. Karena kok ada orang kencing di masjid, maka ini bertolak belakang dengan syariat, bertentangan dengan fitrah dan akal yang waras. Maka seorang kalau dia mempelajari Islam, demikian juga fitrahnya masih lurus, akalnya masih sehat, tidak mungkin dia kencing di dalam masjid. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melarang para sahabat. Maknanya kata Syekh Utsaimin, talaba minhum al-kaffa an zajrihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk berhenti dari zajrihi, yaitu melarang orang Arab Badui tadi. Jadi dibiarkan saja. Jadi dibiarkan terlebih dahulu sampai menyelesaikan kencingnya tersebut. Falamma qada baulah, maka tatkala dia sudah menyelesaikan hajatnya, yaitu kencingnya tadi, maka amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan, yaitu para sahabat atau salah seorang di antara mereka, bidanubin min ma', untuk mengambilkan danub, maknanya ad-dalwu, ember. Min ma'in, yang berisi air. Jadi diambilkan seember air, fa uhriqa alaih, kemudian maknanya uhriqa alaih ay subba alaih, disiramkan pada tempat atau masjid yang terkena air kencing orang Arab Badui tersebut. Kemudian di sebagian ulama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian juga Syekh Salim bin Al-Hilali hafidhahullahu taala,
dalam Zubdatul Afham, maka beliau mengatakan za'ama al-Hanafiyah annal arda la tadhuru illa bihafriha. Maka ulama Hanafiyah mereka menyangka tanah yang terkena najis atau terkena air kencing tidaklah bisa disucikan illa bihafriha, kecuali dengan dalam hal ini dilubangi terlebih dahulu. Jadi dilubangi terlebih dahulu, jadi yang terkena najis tersebut dibuang. Jadi yang terkena najis tersebut dibuang. Maka dalam hal ini khalafahum al-jumhur, mayoritas para ulama tidak berpendapat demikian. Waqtafu bi iraqatil ma 'alal najasa. Maka cukup menyiramkan air ke benda najis yang ada di tanah. Wa annahu yadhhabu biha. Dan kalau disiramkan air tersebut, ainun najasah hilang. Jadi benda najisnya hilang, maka ini sudah mencukupi wahwa shawab, dan ini pendapat yang lebih tepat limuwafaqatihi al-adillah as-sahihah as-sharihah, karena bersesuaian mencocoki dalil yang sahih, dalil yang tegas. Maka dalam hal ini ada dua pendapat cara menghilangkan najis yang ada di tanah. Kalau ulama Hanafiyah, maka najisnya tersebut yaitu biharfiha, dalam hal ini dilubangi terlebih dahulu, kemudian najisnya dibuang yang ada di tanah. Namun pendapat jumhur atau mayoritas para ulama tidak demikian, cukup disiram dengan air sampai ainun najasah, benda najis yang tersebut hilang. Jadi sampai benda najis yang tersebut hilang. Kemudian wa qissatu hadzal hadis, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kisah hadis ini anna ar-rajulal a'rabiyyal ladzi dakhala al-masjid, ada orang Arab Badui, Arab kampung yang masuk ke dalam masjid. Wa kana muhtajan ilal baul, dia terasa kencing, maka dia sudah kebelet ingin kencing. Fatanaha wa bala fihi, sehingga dia tidak bisa tidak kencing di situ di masjid. Ka'annahu yadunnu annahu fis sahra, maka orang Arab Badui ini mengira masjid itu sebagaimana fis sahra, di tempat terbuka, di padang pasir. Ya, tentu masjid di zaman Nabi tidak sebagaimana masjid kita sekarang ini. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena dia sudah kebelet, maka ka'annahu yadunnu annahu fis sahra. Orang Arab Badui ini nekat kencing di masjid karena menganggap dia kencing di gurun, di tempat terbuka. Li'annahu arada an yatabawwala lakinnahu lam yazin al-umur. Dia ingin kencing namun tidak melihat-lihat. Ya, dia tidak menimbang-nimbang. Maka dalam hal ini para sahabat radhiyallahu taala anhum angkaru alaih, mengingkari perbuatan orang Arab Badui ini. Wa khuqqalahum hada. Dan para sahabat punya hak untuk melakukan demikian, karena dia telah melakukan hal yang tadi bertolak belakang dengan syariat, fitrah dan akal yang sehat. Kemudian illa anna inkarahum kana ala wajhin munafin lil hikmah ba'das syai'. Namun pengingkaran para sahabat yang kenceng yang keras ini munafin lil hikmah, bertolak belakang dengan cara hikmah. Jadi pada sebagian sesuatu. Wa min thamma, oleh karena itu dari situ nahahum ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an dalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat melakukan demikian. Jadi thumma tarakal a'rabiyyu yabul, Nabi biarkan orang Arab Badui tersebut menyelesaikan kencingnya di masjid, li'annahu law arada an yakuma rafi'an thawbah fasayasulu fi dzalika mafsadatan. Maka seandainya langsung dilarang, kemudian dia mengangkat bajunya, ya, ketika kencing dia angkat bajunya, maka akan ada dua mafsadat. Yang pertama yaitu al-mafsadatul ula kasful aurah, dia akan membuka auratnya. Jadi akan membuka auratnya. Wa khina idin yatalawwathu thawb li'annahu nazala minhu. Dan boleh jadi
dalam hal ini bajunya akan terkena air kencing. Kemudian yang kedua, yanqati'u bauluh, dia memutus yaitu kencingnya di pertengahan, dan ini tentu membahayakan untuk dirinya. Atau boleh jadi dalam hal ini dia justru akan kemana-mana kencingnya, tidak di satu tempat, akan tetapi kemana-mana. Jadi bukan pada fi makanin wahid, bukan di satu tempat, akan tapi ada potensi kencingnya itu malah kemana-mana, sehingga menimbulkan mudarat yang lebih besar. Jadi tidak di satu tempat yang di situ saja. Jadi kalau dia dilarang kemudian dia kaget, ya malah kemana-mana kencingnya. Oleh karena itu dalam hal ini Nabi SAW melarang para sahabat untuk mencegah orang Arab Badui tersebut kencing di masjid hatta khadha baulah, hingga dia menyelesaikan kencingnya. Jadi hingga dia menyelesaikan kencingnya. Baik jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW da'a hadal a'rabi, memanggil orang Arab Badui setelah selesai kencingnya di masjid. Wa qala lahu, maka Nabi katakan kepadanya, inna hadhil masajid la yasluku fiha syai'un minal ada. Masjid ini tidak cocok. Jadi tidak cocok digunakan untuk syai'un minal ada, sesuatu yang mengganggu, di antaranya kencing di masjid. Wa inna ma hiya lis-sholati wat takbiri wa qiraatil Qur'an. Masjid dibangun untuk menegakkan salat, kemudian takbir dan membaca Al-Qur'an, atau sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang Arab Badui ini tahu bagaimana kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, adapun yang lain jangan engkau rahmati. Jadi ya karena sikap Nabi itu sangat lembut kepada orang Arab Badui dan sahabat melarang dengan suara yang keras, maka dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan. Adapun yang lain janganlah engkau rahmati sama sekali. Ya, ini kenapa demikian? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam amalahu bil lutfi wal lin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi, bermuamalah dengan orang Arab Badui ini secara lemah lembut. Wal akharin sahu bihi. Adapun para sahabat ketika itu meneriakinya, wa zajaruhu, melarangnya dengan keras, wa huwa a'rabiyun la yudrik, dan ini orang Arab kampung, enggak tahu dia. Orang Arab Badui dia tidak tahu. Fa arada an yaj'ala rahma lahu walir rasul. Maka dia menjadikan rahmat Allah itu khusus untuknya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini ya karena dia tidak tahu. Yani dalam hal ini karena orang Arab Badui tersebut tidak tahu. Padahal hakikatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, Rabb kami, wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Baik, kemudian faedah yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-faidatul ula bayanu mada jahlil a'raf fil ahkami syar'iyyah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang Arab Badui, mereka biasanya adalah orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang jahil tentang hukum syariat. Kenapa mereka tidak tahu hukum syariat sehingga nekat kencing di masjid? Walladhi sababuhu, sebabnya adalah huwal bu'du anit ta'lim wa anil mudun. Karena mereka adalah orang yang jauh dari at-ta'allum, jadi dari belajar, wa anil mudun, dari kota. Jadi mereka jauh dari peradaban. Jadi mereka tinggal di kampung, di pegunungan, ya, kemudian datang ke Madinah, enggak tahu.
Ya, sehingga nekat kencing di masjid. Dan mereka al-bu'du anit ta'allum, jauh dari yang namanya belajar. Oleh karena itu kalau orang itu tidak punya semangat untuk belajar, semangat untuk ngaji, maka potensi untuk keliru itu besar. Sebagaimana orang Arab Badui ini, maka jadikan dalil oleh para ulama, kebanyakan orang Arab Badui itu dia tidak tahu al-ahkam as-syar'iyyah, tidak tahu hukum syariat, ya, tidak tahu hukum syariat. Enggak hanya hukum syariat. Kalau orang Jawa enggak tahu unggah-ungguh ini orang, enggak tahu sopan santun, bersikap yang tepat dengan orang lain seperti apa. Maka dia tidak tahu hukum syariat, demikian juga tidak tahu tata krama. Biasanya demikian orang Arab Badui. Apa sebabnya? Al-bu'du anit ta'allum. Mereka jauh dari yang namanya belajar, jauh dari pendidikan. Oleh karena itu, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita tatkala kita diberikan semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu, yang dengan itu kita akan mengangkat kejahilan dari diri kita. Dan niat yang benar dalam belajar, sebagaimana kata Imam Ahmad, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairi. Niatnya untuk mengangkat kebodohan pada diri kita, kemudian kita amalkan, baru ngangkat kebodohan dari orang lain. Kenapa demikian? Karena hakikatnya kita ini enggak tahu. Oleh karena itu Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi enggak tahu apa-apa. Ya, kita enggak tahu apa-apa. Tsumma ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati. Maka itu 3 alat untuk mendapatkan ilmu. Pendengaran kita, penglihatan kita, demikian juga hati. Maka ketika Allah sebutkan, Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Kemudian dibekali apa supaya dapat ilmu? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Maka disebutkan pendengaran terlebih dahulu, karena pendengaran bayi itu berkembang lebih dulu ketimbang penglihatannya. Benar gak ini? Benar gak? Biasanya seorang bayi dia apa? Pendengaran terlebih dahulu yang berkembang bisa mendengar, boleh jadi dia belum tentu bisa melihat. Sehingga Allah sebutkan demikian. Maka dari sini sekali lagi, supaya kita tidak menjadi orang Arab Badui, ya. Jadi tidak sebagaimana mereka, ya, hendaknya seorang dia ya antusias untuk belajar. Jadi antusias untuk belajar. Maka kata beliau, wa yambagi lil insani ayyakuna qariban minal ulama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, selayaknya bagi seseorang ayyakuna qariban minal ulama, dekat dengan para ulama, hatta yata'allama minhum, supaya dia bisa belajar dari mereka. Wa kullama yabta'idul insanu anhum izdada jahlan. Maka semakin jauh seorang dari ulama, semakin bertambah kejahilannya. Jadi kalau orang itu semakin jauh dari sumber ilmu, dan sumber itu para ulama, sebagian orang Arab Badui jauh dari Madinah, sumber ilmunya adalah Nabi SAW, maka izdada jahlan, semakin bertambah kejahilannya, semakin bertambah ketidaktahuannya. Maka dari sini hendaknya seorang muslim ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, dekat dengan sumber ilmu, dekat dengan kajian yang di sana diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh, maka dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka jangan sampai dia menyesal. Jadi kenapa dulu tidak belajar? Maka kalau zaman sekarang, meskipun orang dia jauh dari tempat ilmu, bisa jadi belajar. Sekarang sudah teknologinya luar biasa. Orang bisa mendengarkan kajian masyaikh yang ada di Madinah. Meskipun tidak pernah ke Madinah, bisa mengambil ilmu juga. Sudah bisa didengarkan secara live dan seterusnya. Maka tinggal keinginan kita dalam belajar. Jadi tinggal keinginan kita untuk belajar. Namun sekali lagi, bukan berarti
teknologi yang ada, kita bisa belajar via online, kemudian meninggalkan masjid. Jadi meninggalkan hadir di majelis ilmu secara langsung seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Karena tidaklah sama orang yang dia belajar di masjid langsung hadir ke kajian dengan orang yang belajar via rekaman atau dia langsung live namun tidak di masjid, ya, hanya daring misalkan, tentu berbeda. Maka dia tidak akan mendapatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah ada sekelompok orang yang dia berada di fi baitin min buyutillah, salah satu rumah Allah yaitu di masjid. Ngapain di masjid? Yatluna kitaballah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari atau mengajarkan Al-Quran. Apa keutamaan yang akan dia dapatkan? Ada 4 kata Nabi. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat Allah. Wa hafadhumul malaika, akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sanjung mereka, sebut nama mereka di hadapan para malaikat. Dan hadis ini khusus yaitu terkait orang yang belajar di masjid. Oleh karena itu, ya tidak mengapa seorang dia belajar ya melalui rekaman yang ada di internet dan seterusnya, dan itu fasilitas yang ada dimanfaatkan dengan baik, akan tapi jangan sampai meninggalkan majelis taklim, majelis ilmu secara langsung, terutama yang diadakan di masjid. Baik, kemudian faedah yang kedua, wujubu tadhirin najasa fil masjid halan. Wajibnya membersihkan najis di masjid secara langsung, jangan ditunggu. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bidanubin min ma'in fa uriqa alaihi fil hal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan para sahabat untuk mengambilkan seember air, fa uriqa alaihi fil hal. Kemudian langsung disiramkan ke kencing orang Arab Badui tadi. Oleh karena itu kalau ada najis di masjid jangan dibiarkan. Oh nanti saja Ustaz, dibiarkan dulu. Numpuk-numpuk banyak, enggak, segera dihilangkan. Apa dalilnya? Nabi langsung perintahkan para sahabat setelah selesai. Jadi setelah orang Arab Badui ini menunaikan hajatnya kencing di masjid, maka Nabi perintahkan untuk mengambilkan seember air, disiramkan di situ. Maka seandainya boleh menunda menghilangkan najis yang ada di masjid, ya sudah Nabi biarkan saja, apalagi kencingnya di tanah ya. Masjid di zaman Nabi masih pasir, masih tanah. Dibiarkan kena sinar matahari ya. Boleh jadi kena tertimpa debu yang lain juga hilang. Tapi Nabi tidak demikian. Nabi segera perintahkan para sahabat untuk mengambil seember air, disiramkan di situ. Maka dari sini para ulama berdalil bahwasanya wujubu tadhirin najasati fil masjid halan. Wajibnya seorang dia membersihkan najis yang ada di masjid halan secara langsung. Tidak perlu ditunda-tunda. Baik, kemudian al-faidah ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Wujubu al-mubadarati bi ingkaril munkar. Hadis ini dalil wajibnya seorang dia segera mengingkari kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, maka dia mampu untuk mengingkarinya, maka diingkari. Diambil dari mana? Fazajarahun nas. Maka para sahabat melarang keras orang Arab Badui yang kencing di masjid. Az-zajar tadi maknanya nahauhu bisiddah. Mereka melarangnya dengan cara yang keras, yang tegas. Bahkan wasohu alaih, neriaki Arab Badui tadi. Maka dari sini para ulama sebutkan wujubu al-mubadarah bi ingkaril munkar. Kalau ada kemungkaran, maka wajib segera diingkari. Dan kata fazajarahun nas, fa itu kalau dalam bahasa Arab tadullu ala tartib wa ta'kib. Menunjukkan tartib, urutan dan tanpa jeda.
Jadi menunjukkan urutan dan tanpa jeda. Beda dengan thumma. Kalau thumma itu yufidut tartib, dia memberikan faedah urutan namun boleh jadi ada jedanya. Jadi boleh jadi ada jeda. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yungkir alaihim ingkarul munkar. Nabi tidak mengingkari perbuatan sahabat yang mereka melarang orang Arab Badui kencing di masjid. Nabi tidak ingkari perbuatan sahabat demikian. Bal angkaro alaihim kaifiyatal ingkar. Yang Nabi ingkari, yang Nabi tegur, yang Nabi perbaiki cara mengingkari kemungkarannya. Jadi yang Nabi larang itu kaifiyatul ingkar, bukan seperti itu caranya, gitu kan? Bukan dengan cara yang keras seperti itu. Itu yang Nabi larang. Namun perbuatan sahabat yang mereka mengingkari ada orang kencing di masjid ini sudah benar. Karena kencing di masjid suatu kemungkaran. Maka itu sudah benar, namun kaifiyahnya, caranya itu yang tidak tepat. Oleh karena itu, Nabi perintahkan para sahabat untuk membiarkan dulu sampai menyelesaikan hajatnya, kemudian baru disiram dengan seember air. Baik, faedah yang keempat. Bayanu ghairati sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Hadis ini dalil yang menunjukkan bagaimana ghirah, semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kecemburuan mereka bagi orang yang melakukan kemungkaran. Wa annahu la yumkinu an yaskutu ala khata'. Mereka enggak mungkin diam terhadap kesalahan. Jadi kalau mereka melihat kesalahan, melihat kemungkaran, perbuatan dosa, la yumkinu an yaskutu, enggak mungkin diam. Sehingga dikatakan oleh Anas bin Malik, fazajarahun nas, maka para sahabat melarang orang Arab Badui tersebut dengan siddah, yaitu dengan keras. Karena apa? Para sahabat punya ghirah, ya, punya semangat, punya kecemburuan. Kalau ada orang bermaksiat, ada orang terjatuh dalam dosa, melakukan kemungkaran, yang mereka cemburu. Maka ini ghirah para sahabat. Dan ini sikap yang baik. Tinggal caranya seperti apa. Maka jangan sampai kita melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran, tenang-tenang saja, ya. Melihat kemungkaran tenang-tenang saja, karena udah biasa, Ustaz, ya. Sebagaimana orang yang dia biasa mencium bau sampah, rumahnya dekat sampah, ya. Orang kalau lewat, ya, bau kalau dia biasa, Ustaz, enggak apa-apa, ini udah biasa, ya. Ya jangan demikian. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang yang punya ghirah dalam mengingkari kemungkaran. Baik, kemudian al-faidah al-khamisah, faedah yang kelima. Ini faedah penting, wujubu isti'mali rifqi fin nahyi anil munkar. Hadis ini dalil wajibnya mengingkari kemungkaran, melarang kemungkaran birrifqi, dengan cara yang lemah lembut. Jadi tata caranya, metode yang digunakan untuk an-nahyi anil munkar, melarang kemungkaran, itu metodenya arif, lemah lembut. Li'anna dzalika min khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian itu akhlak Nabi. Wa li'annahu aqrabu ila khusulil maksud, itulah yang akan menyampaikan kepada tujuan. Maka kenapa seorang kalau mengingkari kemungkaran itu harus lemah lembut, itu akan sampai kepada tujuan. Karena tabiat orang kalau disalah-salahin, apalagi dengan keras, enggak ada yang suka. Jadi tabiat manusia itu Allah tanamkan pada diri kita. Kalau kita melakukan kesalahan, kemudian dilarang dengan larangan yang keras, ya tentu enggak enak, ya, enggak suka. Oleh karena itu supaya husulul maksud, tujuan maksudnya itu tercapai, ya, maka dengan kelemah lembutan. Ini dengan lemah lembut. Wan nahyu anil munkari bi unfin wasiddah yazidul munkar alaihi fi munkari. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Melarang kemungkaran dengan keras itu justru akan menambah kepada kemungkaran tadi fi munkari, dalam kemungkaran yang telah ada. Jadi mengingkari kemungkaran dengan cara yang tidak tepat itu malah menambah kemungkaran. Wa bitali yazidul munkar, maka semakin bertambah kemungkarannya.
Wa amman nahyu anil munkari birifkin walinin yahsulu bihil maksud. Adapun seorang yang mencegah kemungkaran dengan cara lemah lembut, maka yahsulu bihil maksud, tujuannya akan tercapai. Au alal aqal ba'dul maksud, atau kalau tidak sebagian tujuannya akan tercapai. Jadi sebagian tujuannya akan tercapai. Fa'alaina, maka wajib bagi kita annanha anil munkar birifkin walilin wasobrin. Kita mengingkari, melarang kemungkaran dengan cara yang lemah lembut dan sabar. Hatta nanala muradana min taghyiril munkar, hingga kita mencapai tujuan kita bisa merubah kemungkaran. Jadi bisa mengubah kemungkaran. Oleh karena itu di antara pesan Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai putraku, tegakkanlah salat, perintahkanlah manusia untuk melakukan yang ma'ruf, larang mereka dari kemungkaran. Setelah itu apa kata Luqman? Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah apa yang akan menimpamu. Karena kalau orang dia terjun ke dalam hal ini, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, butuh yang namanya kesabaran. Maka dari sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin katakan, fa'alaina, wajib bagi kita annanha anil munkari birifkin walinin wasobrin. Wajib bagi kita untuk melarang kemungkaran dengan cara lemah lembut dan sabar. Kemudian ada pertanyaan dari beliau, wa halil amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar yakunu ahyanan bil quwwah wasiddah hasabal ahwal. Apakah amar ma'ruf nahi munkar itu terkadang boleh dengan bil quwwah wasiddah, dengan keras, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan? Maka jawabannya hadalladzi tadkuruhu wat takyir. Yang disebutkan itu takyir, mengubah kemungkaran. Jadi bukan dalam hal ini melarang seorang dia melakukan kemungkaran atau memerintahkan yang ma'ruf, tapi itu takyir. Wa takyiru ghairul amri wan nahyi. Maka takyir itu bukan al-amri wan nahyi, bukan itu pembahasannya. Walihada yaltabisu ala ba'di talabah al-farqu baina hadhil umur ats-tsalatsa. Oleh karena itu sebagian orang, maka rancu baginya, dia tidak bisa membedakan antara tiga hal. Yang pertama dakwah. Maka yang pertama dakwah, wahya ma'murun biha, maka dakwah itu diperintahkan sebagaimana firman Allah di surah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka ajaklah ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah, wal mau'izah hasanah, dan nasihat yang baik. Maka ini dakwah, ud'u ila sabili rabbi. Kemudian yang kedua, al-amru wan nahyu, memerintah atau melarang. Maka ini masuk dalam firman Allah di surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sekelompok orang dari kalian yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan melakukan yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Nah, itu yang kedua. Adapun at-takyir, mengubah kemungkaran, maka ini masuk dalam sabda Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau enggak mampu dengan hatinya. Wadzalika adaful iman, karena itu adalah keimanan yang paling lemah. Hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Muslim. Maka takyir, kata para ulama, itu sultah, terkait dengan otoritas, dengan kewenangan, dengan kita punya kekuasaan, punya kewenangan, punya otoritas untuk mengubahnya. Oleh karena itu Nabi kaitkan dengan istita'ah. Faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, enggak punya otoritas untuk itu, maka fabilisanih, dengan lisan.
Contoh misalkan, kemungkaran yang terjadi di rumah tangga. Siapa yang punya otoritas untuk mengubahnya? Kepala keluarga. Sang ayah, sang bapak itu yang mengubahnya. Orang lain ya tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa. Maka ini namanya at-taghyir. Jadi dialah yang punya otoritas untuk mengubahnya. Wal amru an ta'mura bil khair wa tanha anis syarr. Adapun perintah ya engkau merintahkan untuk melakukan kebaikan, melarang dari keburukan. Lakin laisa laka sultah 'alal ma'mur awil manhi. Namun kau enggak punya wewenang, enggak punya otoritas untuk memaksa seorang dia melakukan perintah atau memaksa seorang meninggalkan larangan. Maka ini perlu dibedakan. Amma dakwah fa'amu wa akhaf. Adapun dakwah itu lebih umum dan lebih ringan. Fayumkinuka antakifa fi ayyi makanin mujtama au madrasah au masjid wa ghairi dzalika litaidan nas. Maka mungkin bagimu untuk ada di satu tempat, misalkan di perkumpulan orang, demikian juga di sekolah, di masjid, dan engkau memberikan nasihat kepada orang lain. Maka sekali lagi terkait dengan tagyir, mengubah kemungkaran, maka ini butuh sultah, butuh kekuatan, butuh kewenangan, ya butuh otoritas. Maka seorang kalau itu bukan menjadi kewenangannya, ya dia hanya bisa memberi nasihat, namun tidak mungkin bisa mengubah dengan tangannya. Oleh karena itu Allah katakan ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Baik, kemudian faedah yang keenam, wujubu irtikabi akhafi al-mafsadatain daf'an li'a'lahuma. Sudah Isa. Wajib bagi seorang dia irtikab akhafi al-mafsadatain, mengambil dari dua mafsadat, diambil yang paling ringan. Ya. Daf'an li'a'lahuma, dia mencegah mafsadat yang paling besar. Jadi ada dua hal sama-sama membahayakan. Mana yang diambil? Bahaya yang lebih kecil. Ini diambil dari mana? Wa yu'khadhu min nahyin nabi as-sahaba an zajri al-a'rabi. Diambil dari larangan Nabi kepada para sahabat agar tidak menghentikan kencing orang Arab Badui tadi. Biarkan dulu sampai selesai. Wadzalika li'annahu idza qama min bauli. Karena kalau orang Arab Badui ini berdiri, ya, dia kencing posisi duduk kemudian dia dilarang malah berdiri, tahsulu lahu mafasid, akan menimbulkan kerusakan atau mafsadat yang lain. Tadi bisa jadi dia angkat bajunya malah kena air kencing atau kencingnya kemana-mana, ya. Malah dia kaget, ya kencingnya kemana, malah kena yang larang, ya. Malah balik arah ya kena yang larang tadi misalkan. Maka ini mafsadat. Oleh karena itu dari sini para ulama katakan ada kaidah irtikab akhafi ad-dararain. Seorang dia mengambil sama-sama mafsadat, sama-sama sesuatu yang dalam hal ini ada mudaratnya, namun diambil mudarat yang lebih kecil. Dalil akan hal ini banyak, diantaranya apa? Di surah Al-Kahfi. Kisah Nabi Musa dan Khidir. Yaitu ketika Khidir itu justru melubangi perahu. Nah, ini mafsadat, ya. Maka Allah katakan ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun perahu-perahu itu kepunyaan orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahr, yang mereka bekerja di laut. Yani kepunyaan nelayan yang mereka bekerja di laut. Fa'aradtu an aibaha, maka kata Khidir, aku ingin untuk merusak atau melubangi perahu tadi. Kenapa Pak beliau melakukan demikian? Ada alasannya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu